Halo semuanya, aku Astrid dan Anis pada kesempatan kali ini akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu hagiografi Islam dan sastra sufi. Hagiografi Islam adalah tulisan yang menceritakan kehidupan, keutamaan, dan mukjizat tokoh-tokoh suci dalam tradisi Islam, seperti para nabi, wali, sufi, dan ulama besar. Sufi sendiri adalah sebutan untuk orang-orang yang mendalami sufisme, yaitu ajaran Islam yang berorientasi pada mistikisme dan asketisme. Pembahasan mengenai kisah-kisah para tokoh Islam dan karya sastra sufi yang berkembang di dunia Islam, khususnya di Melayu, akan kami bahas pada materi ini. Poin-poin yang menjadi bahasan kami terdiri dari konsep sastra sufi dan hagiografi Islam, hikayat hagiografi, Nabi Muhammad, hagiografi sufi, perkembangan prosa sufi Melayu, serta simbolisme dan alegori dalam sastra sufi. Kalau begitu, mari kita masuk ke dalam poin pembahasan yang pertama. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yakni konsep sastra sufi dan hagiografi Islam. Dalam sastra terdapat lingkup kesempurnaan rohani atau yang menjelaskan soal-soal agama, sejarah, teologi, seperti hukum Islam, etika, dan sebagainya. Lingkup kesempurnaan rohani ini dapat ditemukan dalam dua jenis karya sastra, yakni pertama, hikayat hagiografi, kedua, sastra tasawuf atau sufi. Sastra sufi terdiri dari dua jenis. Yang pertama, tasawuf kitab yang bersifat rasional dan filosofis, biasanya menggunakan pendekatan akademis. Kedua, tasawuf puitik yang lebih bersifat simbolis dan emosional, sering menggunakan metafora dan citraan. Sedangkan hagiografi Islam dapat diartikan sebagai kisah tentang kehidupan suci yang bertujuan untuk menginspirasi dan memberi teladan. Tujuan sastra sufi dan hagiografi menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang lebih mudah diterima oleh masyarakat dalam bentuk karya yang bernilai estetika. Kemudian terdapat hikayat hagiografi Nabi Muhammad. Tujuan utama dari adanya hikayat hagiografi ini memberi teladan melalui kisah kehidupan Nabi Muhammad. Versi Melayu dari hikayat Nabi berasal dari adaptasi Arab dan Persia, misalnya seperti karya-karya Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham. Contoh karya-karya terkenalnya, hikayat Nabi Wafat, hikayat Isra Mi'raj, dan hikayat Bulan Terbelah. Selain itu, terdapat hagiografi Nabi Muhammad juga yang mencakup semua tahap kehidupannya. Pertama, tahap prakelahiran. Misalnya yang terdapat dalam hikayat Nur Muhammad, berisikan tentang bagaimana sebelum penciptaan dunia, Nur Muhammad sudah ada sebagai cahaya suci yang menjadi asal segala sesuatu. Kedua, kelahiran dan masa kecil. Misalnya yang terdapat dalam hikayat Nabi lahir, berisikan banyak peristiwa ajaib terjadi semasa Nabi Muhammad lahir, misalnya cahaya terpancar dari tubuhnya, air susu Haimah yang hampa menjadi melimpah. Ketika usia 2 tahun, dadanya dibelah oleh malaikat Jibril untuk menyucikan hatinya. Kemudian dihadiahi tongkat surga dan sebagainya. Kemudian saat diberi mukjizat, misalnya dalam hikayat Isra Mi'raj, perjalanan malam ke langit ke-7 dan menerima perintah sholat dari Allah. Atau hikayat bulan berdebah 2 atau hikayat mukjizat Rasulullah memanggil bulan, yang berisikan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan. Kemudian seperti juga dalam hikayat Raja Khandak, hikayat Raja Lahad, dan hikayat Raja Khaybar yang berisikan perang-perang Nabi Muhammad melawan musuh-musuh Islam. Kemudian tahap terakhir adalah wafat, seperti dalam hikayat Nabi Wafat, berisikan jam-jam terakhir kehidupan Rasulullah, pertemuannya dengan malaikat Israel, khutbah terakhirnya, dan dikebumikan oleh para sahabat. Selain itu, terdapat juga pengaruh dalam sastra Melayu yang memengaruhi hikayat hagiografi Nabi Muhammad, yang isinya mengajarkan nilai-nilai Islam melalui cerita rakyat dan hikayat, menggunakan beberapa episode kehidupan Nabi Muhammad saja, tidak seperti tahap-tahap kehidupan yang sebelumnya. Misalnya dalam hikayat Nabi, memberikan pelajaran, misalnya peran perempuan dalam laki-laki, dalam hikayat Nabi mengajar anaknya Fatimah, atau berisikan kemurahan hati dan belas kasihan pada orang miskin, seperti dalam hikayat Nabi dan orang miskin, atau nasihat-nasihat Nabi tentang kewajiban agama yang dipaparkan dalam hikayat Nabi dan Iblis. Selanjutnya, pembahasan mengenai hagiografi sufi.
Hagiografi Sufi ini berupa kisah-kisah para wali Sufi yang menunjukkan keajaiban dan perjalanan spiritual mereka. Contoh hikayat terkenal, Hikayat Robiah yang berisikan kisah Sufi perempuan yang hidup dalam kezuhudan, atau dapat diartikan sebagai mengutamakan akhirat ketimbang kepentingan dunia. Kemudian ada Hikayat Abu Yazid Al-Bistami yang mengisahkan pengalaman mistis orang Sufi besar. Yang ketiga, Hikayat Sultan Ibrahim Ibnu Adham yang berisikan kisah seorang raja yang meninggalkan tahtanya demi pencarian makna hidup sejati. Kisah-kisah dari hagiografi ini mengajarkan pentingnya mengendalikan hawa nafsu dan mencari makrifat atau pengenalan terhadap Allah. Hamzah Fansuri, pelopor sastra Sufi Melayu. Hamzah Fansuri adalah tokoh penting dalam perkembangan sastra Sufi Melayu. Ia adalah penyair Sufi utama di Melayu yang memperkenalkan puisi tasawuf dalam bentuk syair. Konsep utama dalam karyanya yaitu segala sesuatu berasal dari zat ilahi dan akan kembali kepadanya. Ia menggunakan banyak metafora seperti ombak, burung, dan bunga sebagai simbol perjalanan spiritual. Karyanya banyak memperlihatkan pengaruh Timur Tengah dan Persia. Karya-karyanya mirip dengan puisi Sufi Persia yang menekankan pencarian mistik dengan menggunakan beberapa simbolisme seperti dalam karyanya yaitu Hikayat Panji dan Hikayat Sang Boma yang menyimbolkan burung sebagai perjalanan seorang Sufi menuju Tuhan, kemudian bunga dan kumbang yang menjadi simbol hubungan asyik atau pencari dengan mahbub atau Tuhan. Lalu ada laut dan ombak yang menjadi simbol rintangan yang harus dilewati Sufi dalam perjalanannya menuju kebenaran. Kemudian ada prosa-prosa Sufi pada abad ke-17 hingga abad ke-19. Pada abad ke-17, Aceh menjadi pusat pemikiran tasawuf di Nusantara. Adapun beberapa Sufi yang menulis karya tasawuf pada era ini diantaranya adalah Syamsuddin dari Pasai yang menulis syair perahu. Dia menekankan pendekatan rasional dalam tasawuf yang cenderung filosofis. Kemudian ada Nuruddin Ar-Raniri yang menulis Tibyan fi Ma'rifat al-Adyan yang mengkritik ajaran Wahdatul Wujud yang dianggap bertentangan dengan Islam Ortodoks. Lalu ada Abd al-Rauf bin Singkel yang menulis Umdat al-Muhibin dan Kifayat al-Muhtajin yang mengembangkan konsep martabat 7, yaitu 7 tingkatan eksistensi manusia menuju Tuhan. Kemudian pada abad ke-18 hingga ke-19, tasawuf semakin berkembang dan diperdebatkan di kalangan ulama tradisional. Adapun beberapa Sufi dengan karyanya yakni Syibuddin dan Abd as-Somad dari Palembang yang terlibat dalam perdebatan teologis mengenai ajaran martabat 7. Mereka mengembangkan mazhab tasawuf baru di Palembang dan Kepulauan Riau. Karya-karyanya seperti Hidayat as-Sholikin dan Sabil al-Hidayah banyak digunakan sebagai referensi dalam pendidikan Islam. Kemudian ada Daud Ibnu Abdullah al-Fatani, yaitu penulis kitab Manhal as-Safi yang menjelaskan ajaran tasawuf dan hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya ada puisi Sufi Melayu. Tokoh-tokohnya diantaranya ialah Hasan Fansuri dan Abd al-Jamal yang melanjutkan tradisi puisi Sufi dari Hamzah Fansuri. Lalu ada syair Bar an-Nisa yang menceritakan laut sebagai simbol perjalanan spiritual manusia menuju Allah. Lalu ada syair Martabat 7 oleh Syamsuddin dari Pasar yang menggambarkan perjalanan menuju kesempurnaan spiritual dalam 7 tahapan. Dalam karya-karya puisi Sufi Melayu ini, konsep perjalanan rohani disampaikan melalui beberapa simbol besar seperti cinta, anggur, kebun bunga mawar, bunga yang mengembara, atau pelayaran laut dengan perahu atau kapal, misalnya dalam syair perahu. Selanjutnya adalah simbolisme dalam sastra Sufi. Perahu dalam sastra-sastra Sufi melambangkan perjalanan spiritual seorang Sufi. Dalam syair perahu melambangkan jagat Sufi yang digambarkan dalam istilah sistem martabat 7. Kemudian, burung menyimbolkan jiwa manusia yang mencari Allah. Ini terinspirasi dari Mantik At-Tayr karya Fariduddin Attar. Lalu ada cahaya atau Nur Muhammad yang menyimbolkan sumber kehidupan dan pencerahan dalam ajaran tasawuf. Alegori Sufi dalam hikayat-hikayat terdapat dalam Hikayat Syah Mardan, yaitu kisah perjalanan seorang tokoh menuju kesempurnaan spiritual atau insan kamil. Lalu terdapat juga pada Hikayat Indra Putra.
simbolisasi perjalanan menuju makrifat melalui serangkaian ujian dan rintangan. Alegori sufi dalam hikayat ini menggunakan elemen mitologi dan ajaran tasawuf untuk menggambarkan transformasi spiritual. Hikayat-hikayat ini mengandung pesan moral dan ajaran Islam yang dikemas dalam bentuk petualangan alegoris. Nah, sampailah kita pada simpulan, materi ini secara keseluruhan membahas sastra sufi tidak hanya sebagai bentuk ekspresi keagamaan, tetapi juga sebagai medium pembelajaran spiritual bagi masyarakat. Sastra sufi dan hagiografi Islam memiliki peran penting dalam penyebaran dan pemahaman ajaran Islam. Simbolisme dalam sastra sufi membantu menyampaikan nilai-nilai tasawuf secara estetis dan filosofis. Peran tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin dari Pasai, dan Abd al-Rauf bin Singkel sangat berpengaruh dalam perkembangan sastra sufi di Melayu. Rampung sudah pembahasan kita mengenai hagiografi Islam dan sastra sufi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.